بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام أكثروا من تلاوة القرآن في بيوتكم فإن البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره ويكثر شره ويضيق على أهله. Ujar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aksiru min tilawatil Quran fi buyutikum. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Rancak-rancaki membaca Al-Quran fi buyutikum, di rumah-rumah kamu. Jadi kita disuruh oleh Rasulullah untuk rancak membaca Al-Quran. Terlebih lagi, alhamdulillah pada pagi subuh Sabtu ini kita sudah memasuki akan bulan suci Ramadan yang pahala dilipat gandakan. Ayo pergunakan waktu di bulan Ramadan ini untuk sebaik-baiknya dengan memperbanyak ibadah, terlebih ibadah qiraatul Quran. Fa innal baita allazi la yuqra'u fihi al-Qur'anu yaqillu khairuhu wa yakthuru syarruhu. Karena Rasulullah rumah atau tempat tinggal la yuqra'u fihi al-Qur'an, yang tidak dibaca di rumah itu dalam satu hari ada suah terdengar orang membaca Al-Quran di rumah itu. Oleh karena itu pentingnya kita belajar membaca Al-Quran. Kalau di dalam rumah tangga kita kadang terdengar orang membaca Al-Quran, nah yaqillu khairuhu, niscaya sedikit benar kebaikan keberkahan di rumah itu. Wa yaktsuru syarruhu, dan banyak akan kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan yang ada di rumah itu. Jika bahasa orang Bahar itu ampun tuh rumah, kadang terdengar orang membaca Al-Quran, maka rumah itu panasan, tahu panasan lah, kadang tapi nyaman berada di rumah itu. Meskipun rumahnya gatal, meskipun rumahnya ba-AC, tapi kadang rasa kadang nyaman berada di dalam rumah itu. Kenapa? Tidak ada ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan di rumah itu. Kadang tapi beberapa rumah itu tadi, walau ganal, walau ba-AC, walau lengkap fasilitasnya di rumah itu. Dan bila nyakali dibacakan Al-Quran di rumah itu, banyak kejahatan atau kejelekan-kejelekan di rumah itu. Rumah ganal, dingin, ba-AC ya kan, tapi orangnya rancak baabutan. Kada tapi damai, kada tapi tenang, rasa kada nyaman begana di rumah itu. Kenapa? Barokahnya kada tapi ada. Kenapa kada tapi ada barokahnya? Yang di dalam rumah tuh
kada pernah membacakan ayat-ayat Al-Quran, kada terdengar orang mengaji di rumah itu, ya kan? Kayak anak mengaji guru wajar, kamu nang abah nang umat kada bisa mengaji. Misalnya nih, bangun sudah nang kene ya pak guru, ya kan? Bolehlah guru belajar mengaji bahasa mulai dari alif lumpuh, ya. Umur kami gue dengan laki aku 50 sudah, biniku 45. Bolehlah guru belajar mengaji pulang bahasa, boleh benar dan wajib hukumnya. Kenapa jadi wajib belajar mengaji guru? Sebab amun pian kada bisa mengaji kayak apa sembahyang? Apa guru hubungannya sembahyang dengan mengaji? Bah di dalam sembahyang itu ada rukun qauli, rukun yang wajib dibaca dan bacaannya harus jujur. Apa guru hubungannya dengan mengaji tadi? Bah yuk, Al-Fatihah itu rukun qauli, wajib didengar oleh telinga dan sembahyang dan wajib jujur. Amun kada belajar mengaji, kada belajar huruf hijaiyah, kada belajar ilmu tajwid, kayak apa jujurnya kita baca Quran di Al-Fatihah tadi. Sopan guru yang bergabung ke anak-anak pakok misalnya, ya kan? Cari gurunya. Kaum di Masjid Al-Muhajirin akan minta, ya kan? Awak kaum untuk melajari kami mengaji misalnya. Bagus juga di kampung ini ada belajaran mengaji bagi orang-orang yang sudah tua tapi dahulu pada sempat mengaji. Jadi mau sesama tua itu kan kada tapi sopan nih. Amun sore mempertahankan bapak yang kaya ke sini jalan. Aku dia kaya nomor pentol benar. Sopan aku pada belajar mengaji. Ya, banyak anak-anaknya tapi mau orang tuanya kumpulkan atau misalnya menghubungi panitia masjid, ya Ustaz Arifin aja sini. Sama malam seminggu tuh ada satu malam misalnya atau waktu kawat atur misalnya mana anak umpat belajar mengaji Al-Quran. Kita majelis ilmu banyak aja atau hadir, ya kan? Ini majelis Al-Quran supaya jujur membaca nih, bisa membedakan huruf sa, sya, so, bisa kayak itu tuh. Tahu dua misalnya izhar, ikhfa, segala macam tuh. Supaya apa? Supaya jujur dalam membaca Al-Quran tadi. Tidak ada istilah terlambat di dalam belajar. Mau pada nyanyi lagi? Ya. Nah, mungkin kita terlambat, kan sudah ayo anak dulu bareng, jangan sampai yang kayak kita. Ya, suruh anak cucu tuh mau belajar mengaji Al-Quran. Alhamdulillah untuk saat inilah, alhamdulillah banyak kita di kota Banjarmasin ini, di mana kampung hampir ada apa TK atau TPA Al-Quran. Kemudian bang, alhamdulillah rumah-rumah tahfiz banyak juga sudah, supaya apa, generasi penghafal Al-Quran itu ada terus, ya, ada terus, sehingga kada sampai hilang generasi yang hafal Al-Quran. Alhamdulillah tajwidnya dilajari juga, dilajari menghafal Al-Quran orang. Alhamdulillah tinggal kita nang Tuhan aja lagi mengarahkan lawan anak cucu kita tadi supaya di rumah tangga kita itu beberapa itu rumah nanggana menganggap fasilitasnya tuh bilangnya kada terdengar orang baca Al-Quran di rumah itu kada nyaman sudah bagiannya di rumah tuh kada tenang, kada bahagia.
Apakah lagi misalnya sudah menyewa, minta maaf misalnya sewaannya 3 bulan karena terbayar libur, Quran karena terdengar makinnya. Jadi bukan besar kecilnya rumah, ya. Yang mengolah hati tenang itu ternyata bukan rumah yang besar, bukan rumah yang kecil mengolah hati itu sempit, tidak. Ternyata apa? Ada kada keberkahan di rumah itu, yang olah nyaman, nang olah rezeki datang. Jaka seorang banjir itu ada pamikatnya di rumah itu. Apa pamikatnya? Ini tadi aksiru min tilawatil Quran, rancak-rancaknya ya Rasulullah di rumah tangga itu mengaji, membaca Al-Quran. Kita misalnya di bulan lain kada tapi kawat baca Al-Quran, di bulan Ramadan ini barang naik. Bah yo, habis sembahyang subuh nih kita tungtung majelis nih, yang biasa beisukan mengopi, ya kan, wadai untuk atau pisang goreng atau lempeng, ya kan, kawannya rokok. Ini mulai hari pagi ini karena kawan dulu, ya, karena kawan. Bapak nggak gantiannya buruk, kan naik lagi buka baca Al-Quran, ya. 2 lembar 3 lembar saya uyuk tutup, kainan jam 10 Quran pula, 2 lembar 3 lembar tutup, ya kan, asal itu pulang, ya. Nah, insya Allah dapat hajat tuh sehajus sehari, sejus sehari dapat aja. Makan siang ada 2 gitu. Artinya tuh banyak waktu kosong di bulan Ramadan ini. Kita banyak waktu kosong bujur kada. Justru itu jadikan bulan Ramadan ini momentum untuk memperbanyak ibadah. Terlebih ibadahnya apa? Qiraatul Quran tadi, membaca Al-Quran tadi. Ya kan? Wa yadhiqu ala ahlina, ya Allah. Bila orang kadang membaca Al-Quran, di rumah itu tidak ada terdengar orang membaca Al-Quran, apa? Wa yadhiqu ala ahli, menjadi sempit atas penghuninya, menjadi sempit walau gana, tapi rasa sempit, rasa ya kada nyaman, kada tenang di rumah itu. Ini tangpuluh di bulan Ramadan ini, ya. Artinya bulan Ramadan ini luar biasa memberikan keistimewaan kepada umat Rasulullah. Naumu shaim ibadah. Tidurnya orang yang puasa diberi ganjaran ibadah. Guring itu pahala kita di bulan Ramadan nih. Nyamannya. Kamu itu berway habis subuh nih guringnya itu. Karena para zuhur bangun sembahyang zuhur di masjid nih. Kada sing guringkan ujian bini sampai asar kada guring lagi. Dikira banyak benar bacaan, ternyata apa? Guring. Habis zuhur guring, para asar bangun sembahyang asar, tumpung sembahyang asar, guring pulang. Para maghrib hanya bangun. Oh, jadi jar kawan kenapa nyawa guringan banyak selalu sepuasa ini. Jadi yang menjawab maka jar guru hati menyampaikan hadis. Naimu shaim ibadah, guringnya orang puasa ibadah. Jadi jar kawan amunnya habis subuh guring, para zuhur bangun habis zuhur guring pulang, para asar bangun habis sembahyang asar guring pulang, sampai para maghrib. Itu jar kawan kada latihan puasa, itu latihan mati. Jar kawan guringnya ya Pak. Sah guru puasanya, sah aja Pak puasanya ya, kada batal tuh. Tapi kan rugi ya itu, rugi menghol guring aja nih. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang puasa dinilai dengan ibadah membaca tasbih.
Kenapa? Sebab ditakutkan kalau banyak pandir, kalau pinak, gawi-gawian yang bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, pahalanya kada. Kenapa guru tajawinang membatalkan pahala puasa? Ya, khamsun yukirna so'im, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Di antaranya apa? Al-ghibatu, menyambat orang, menggibah orang, menggosip orang, hilang pahala puasa. Ya. Jadi bepandir cagaran bisa mengolah dosa gibah, baik sudah berandai, ya berandai. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya ujar Rasulullah dilipat gandakan, satu di bulan lain 10. Ya, ibadah sunnah di bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib di bulan lain. Pahalanya kita menggawe ibadah sunat, misalnya sembahyang duha di bulan lain, ketika kita mengerjakan sembahyang duha di bulan Ramadan, pahalanya banyak nang di bulan Ramadan ini daripada di bulan lain. Oleh karena itu, bulan Ramadan ini adalah bulan panennya ibadah. Jadi maksudnya kayak ini, kalau di bulan lain gawian ibadah sunnah kada tapi awal tagawi, di bulan Ramadan ya. Nah, maksudnya digawi, dikerjakan ibadah-ibadah sunnah. Di bulan lain sembahyang duha balang kambingan kada tapi kawang gawi. Di waktu Ramadan ini barang setiap hari usahakan sembahyang duha. Di bulan lain baca Quran kada tapi tagawi. Di bulan Ramadan ini barang kita baca Al-Quran. Ya. Wa du'a'uhu mustajabun wa dzambuhu maghfurun, dan doanya orang berpuasa itu Allah kabulkan. Perbanyak membaca doa di bulan Ramadan ini. Banyak ibu doa, minta aja, baik itu untuk urusan dunia pian atau urusan akhirat pian. Wa dzambuhu maghfurun, dan dosa-dosanya pun Allah ampuni. Ya, tentu dosa yang berkenaan dengan hak Allah Ta'ala. Kita tuh bisa dosa berkenaan dengan hak Allah Ta'ala. Di bulan Ramadan ini dengan kita mengerjakan ibadah puasa, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita tadi. Tapi katakan yang berkenaan dengan hak Allah Ta'ala. Kalau urusan dengan makhluk, kada cukup hanya istighfar kepada Allah, juga harus berurusan lawan makhluk tadi. Ayo, ambil hak orang, berurusan lawan makhluk. Dalamnya tuh pada cukup istighfar aja, ya kan? Maaf, maoplos, pertama lawan pertalit. Nah itu terus lawan makhluk juga tuh. Maka saya Indonesia misalnya dizolimi, ayo balikan, ayo minta maafnya. Ya, orang mengisi pertama isinya pertalit, mana suah kita memeriksa ya, kalau suah biar membawa pertama kalau boleh ke rumah dibuka penutup minyak, keluarkan minyaknya, periksa kadarnya berapa, kali suah kita percaya aja bila pertama isinya, bila pertalit kalinya misalnya di oplosnya dosa ganal, maka berhubungan dengan makhluk. Kada cukup istighfar, kada cukup ibadah umrah, menghapus dosa antara umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya, menghapus dosa. Itu dosa berkenaan dengan hak Allah Ta'ala. Namun makhluk
orang Allah. Ayo minta rela ya. Ilmu Indonesia merelakan usia separuh lebih nang sangka. Udah boleh merelakannya, boleh kapan duit udah aja. Ayo apa? Ya apa? Ya. Makanya kan kadang ada yang keliru memahami dosa. Kayak ini nah. Ini melihat di berita, ini koruptor, ini maling ayam. Penggulanya ini maling ayam nih, magung akuntan juga, ya kebanyakan. Tuntutan ayam sekong, ketahuan orang, dapat orang oleh orang. Tuh korupsi miliaran sampai triliunan. Ayo, karena dipukuli orang. Ya, malah hukum nyaman jadi misalnya oknum kalau dibayar segala macam baik dari koruptornya. Nah ini karena pintar memahami. Kenapa orang yang maling ayam ini belum kadang menghilangkan dosanya membandingkan supaya jangan salah paham. Orang yang maling ayam taubatnya tanyaman daripada orang korupsi. Kenapa maling ayam berhubungan dengan ayam aja? Ada orang bisi ayam seekor berfungsian seampungan pada dahulu seekor ayam punya datang ya kalau turun tentang ayam misalnya baik sedih tahu atau kan apabila menunjukkan ya awas maksudnya jadi 3 tahun dulu sudah berikan aja sedih ayo tobat korupsi duit rakyat berapa yang rakyat Indonesia kayak minta ampunnya maka itu buruk kayak permintaan ayam lah jangan minta maksudnya ini jangan sampai terpikir magung minta juga baik banyak diminta salah dosanya makin banyak buat dan taubatnya mati kurang banyak misalnya ya. Jadi diampuni itu dosa-dosa itu dosa yang berkenaan dengan hak Allah Ta'ala yang kita terlambat sembahyang keluar waktunya nih sedangkan kita sadar dan tahu waktu sembahyang sudah masuk akhirnya gitu ya kita lalu tak keluar waktunya dosa tapi berkenaan dengan hak Allah Ta'ala berdosanya kita lawan Allah Ta'ala kadang lawan makhluk. Qala alaihi salatu wassalam akrimul ulama'a fa innahum warasatul anbiya faman akramahum faqad akramallaha wa rasulahu. Ujar Rasulullah muliakanlah para ulama, hormati ulama, muliakan ulama. Siapa itu ulama? Ulama itu orang yang berpengetahuan agama, orang yang berilmu agama kemudian mengamalkan lawan ilmunya tadi. Ulama baiknya bisa berceramah atau kada, baiknya bisa mengubah atau kada. Selama ia berilmu dan mengamalkan dengan ilmunya, itulah ulama. Walau kada bisa berbacaan. Nah, jadi jangan dipaham orang alim atau ulama itu harus yang bisa berceramah, bisa berkhutbah. Kada sedikit orang yang tadi pakaiannya ulama tapi tidak dianggap oleh Allah dan Rasulullah sebagai ulama. Kenapa? Ada mengamalkan ilmu. Berhubung aja orangnya, berdagang aja di pasar. Tapi Allah dan Rasulullah memberikan gelar inya ulama. Kenapa? Inya berilmu dan mengamalkan ilmunya walau kada duduk di majelis pembacaan. Di pasar saja, tapi berpangkat ulama. Ada ini di majelis, ya bergemis, berbolang, kurang apa lagi?
tapi tidak dianggap sebagai ulama oleh Allah dan Rasulullah. Kenapa? Ada mengamalkan lawan ilmu. Jadi berat, berat ya, pangkat ulama itu berat. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang ulama ini tadi berilmu dan beramal nang yakhsyallah, takut melanggar hukum Allah. Keduanya hak maksiat Allah Ta'ala sirran wa alaniyah, baik itu di hadapan orang maupun menyolongkan. Keduanya lebih dosa ulama namanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Khasyiya rabbah, siapa yang khasyiya rabbah? Itu tadi, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi nama ulama itu kada harus dan kada mesti bisa berceramah, bisa mengubah. Kada harus tuh. Ya. Yang pastinya apa? Ini berilmu dan mengamalkan awal ilmunya tadi. Itulah ulama. Nah, apakah lagi misalnya memberikan manfaat lawan orang lain, nanti lebih berharga lagi. Sudah ini berilmu, mengamalkan ilmunya, dan ilmunya manfaat lawan orang lain, di bawahnya mengajar, di bawahnya bermajlis. Itu, nah ini baginya lebih lagi hebat dari ulama yang kadar mengajar tadi. Di mana hebatnya? Manfaat ilmunya tuh kepada orang lain. Ya kan, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi maksudnya kayak itulah, artinya jangan sampai kita salah memaham. Itu boleh ke tamatan pondok tapi kada bisa ke apa-apa. Mau bah kada bisa, baca kitab kada wani, berceramah kada wani, ya kan. Nah itu gagal lah dulu menjadi pondok. Hati dahulu bila gawiannya wangal, dasar gagal tuh. Kenapa wangal? Mengaji kada wani, khutbah kada wani, ya kan. Imbahnya bedung, ya kan, imbahnya karaokean, paharatnya di kampung pada pondok nih. Nah, ini gagal menjadi, ya kan, gagal. Tapi bila ini kada wani tadi khutbah, kada wani berceramah, tapi mengamalkan lawan ilmunya, adabnya luar biasa, sembahyang berjamaah digawinya, lawan orang baik akhlaknya, ya kan. Wiritan-wiritan yang ditolong gurunya diamalkannya, oh ini berhasil. Tapi kada harus tampil, kada harus tampil. Jadi jangan sedih kalau ulun menyekolahkan anak gue lo sebenarnya 10 tahun di pondok disuruh khutbah kada wani gue, kada waninya. Jangankan khutbah, disuruh anak berselawat tarawih nih, kada wani gue. Kayak perlu gagal anak ulun lah dulu sekolah di pondok. Bapak lawan biang kayak apa? Oh luar biasa baktinya. Kada kawa apa melihat pinagawian apakah di rumah kuitan lalu aja mendani kada sarang disuruh loh. Lawan biang kan kayak banyak perilakunya, akhlaknya. Kada wani membantah guru jauh ini pun harus lupanginya. Lawan orang kan kayak Pak, orang Tuhan hormat banget, lawan anak-anak saya banget, ya. Nah, hasil orangnya didikan ini di pondok pesantren tadi, walaupun ada wani khutbah, ada wani berceramah, banyak kayak nang khutbah bisa, ceramah bisa, tapi akhlaknya jauh dari yang disampaikan, ya. Bayu nang itu jadi guru khutbah hari Jumat Nahar. Ittaqullah, takutlah kepada Allah, jangan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Hari Jumat nahab mengubah, imbang malam minggu pepacaran hatinya. Iya Pak, pada mengamalkan tahun isi khutbah tadi tuh. Nah berarti ini yang gagal dan buruk bisa mengubah, walaupun bisa tapi kada mengamalkan. Anak ben kalau mendanggarkan aja orang khutbah,
diamalakannya akan kepada khatib tadi. Berarti hasil anak ini tadi bukan harus, maksudnya jadi penceramah. Patokan kita kan kadang yang menyekolahkan anak di pondok pesantren, patokan berhasil itu tadi pun sudah bisa berceramah, bisa berkhutbah, bisa tampil, bisa jadi imam, segala macam. Bukan itu patokannya, itu bonus saja, bonus. Selama ini kau mengamalkan ilmunya, itu sudah keberhasilan dia dalam menyekolahkan anak di pondok pesantren. Akhlaknya ubah, nang dulu sebelum masuk pesantren, wani lawan kuitan, imbang masuk pesantren, alhamdulillah. Ya kan, bakti luar biasa lawan kuitan. Itu berhasil. Jadi muliakan ulama, fa innahum warasatul anbiya, karena ulama itu posisinya sebagai pewaris para nabi, penyambung dakwah risalah para nabi. Ayo amun kada ada ulama, kita kada tahu hukum, kada tahu adab lawan Allah Ta'ala, kada tahu adab lawan makhluk Allah Ta'ala. Mun kada ada ulama, barakat ulama menyampaikan, sidin mengambil ilmu dari guru sidin, guru sidin mengambil dari gurunya sidin, terus guru ke guru ke atas, terus sampai ke sahabat. Sahabat mengambil ilmu itu lawan Rasulullah. Nah, jadi itu sambung menyambung risalah dakwahnya Rasulullah dengan perantara ulama tadi. Jadi muliakan ya. Faman akramahum faqad akramullah wa rasulah. Siapa yang memuliakan ulama, nah ini itu sama memuliakan akan Allah Ta'ala dan Rasulullah. Jadi mungkin ada ulama kita kada tahu dihukum, lalu berhafal dalam menggawi akan pekerjaan, baik itu dalam urusan lawan dunia maupun lebih lagi urusan akhirat. Mungkin ada ulamanya bahapal dalam bahapal itu kayak jauh dari kata budur. Pokoknya alaihi salatu wassalam, Allahumma arham khulafai alladzina ya'tuna min ba'di alladzina yaruna ahadisi wa sunnati wa yu'allimunaha nasa. Rasulullah pernah berdoa. Ujar Rasulullah, Allahumma arham khulafai, ya Allah rahmatilah para khalifahku. Siapa itu khalifah Rasulullah? Alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelah aku. Ya, umat-umat yang setelah zaman aku, zaman sahabatku, zaman tabi'in, terus sampai ke zaman kita ini. Nah, yang dapat doa Rasulullah khusus tadi apa? Alladzina yaruna ahadisi, orang-orang yang meriwayatkan hadis-hadis. Orang yang belajaran kemudian bermajlis, di dalam majlis tadi yang disampaikan isinya hadis-hadis Rasulullah. Ya, khulafai, nah, dikatakan oleh Rasulullah sebagai khalifahku. Siapa khalifah Rasulullah? Alladzina yarwuna ahadisi, orang yang meriwayatkan hadis-hadisku. Jadi majelis itu jangan sunyi daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tuh di dalam majelis itu perkataan Rasulullah, sabda Rasulullah yang disampaikan. Jangan melulu ketawaan aja, kisah mengadau aja, iya. Paling kita nih, ulun pengalaman juga deh, ulun nih. Ada lah kayak itu gurunya. Bila ceramah kena guru aja, banyakin lucunya aja ya. Macam-macam ya, kalau pengenalan manusia nih, jurang. Jadi berlucuannya itu maksudnya tuh enggak. Boleh aja berlucu-lucu, tapi jangan mau berlucu-lucuan. Kamu hendak lucu dari awal sampai akhir, jangan mau undang Tuhan dulu.
undang buat pelawak aja, yang orang ada pelawak kan tujuan kita bermajlis, tujuan kita peringatan Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu kan tujuan utama apa? Ilmu yang kita dapat di situ. Lucu-lucu itu aja kembang-kembangan aja supaya jamaah jangan mengantuk aja, supaya nan ketika tuntung peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj atau majlis itu ada yang dibawa murid oleh jamaah. Ada guru yang masih kontak kami murid, nah itu ilmunya tuh lah. Makanya tadi kita kisahkan masalah di dalam rumah tangga harus ada yang bisa baca Al-Quran. Itu poinnya yang kita dapat. Jadi kan inilah, nah aku ada bisa, anak cucu ada yang bisa, kan ada yang murid maksudnya. Itu tuh pelajaran tuh. Ya orang yang dianggap Rasul sebagai khalifah sidin, ya guna hadis orang yang meriwayatkan membacakan hadis-hadisku kepada jamaahnya. Wasunnati dan sunnah-sunnahku. Ya, artinya apa tadi? Qiraatul Quran sunnah Nabi juga. Membaca Al-Quran disampaikan non jemaah, menyampaikan sunnah Rasulullah juga. Kemudian karena misalnya bab enam siwak, ya, artinya sunnah yang 2 rakaat dengan besi waktu lebih besar pahalanya dari 70 rakaat ada besi waktu. Raka'atan bisi wakin khairun min sab'in raka'atan bighairi siwakin. Rasulullah SAW 2 rakaat memakai siwak sebelum sembahyang, 2 rakaat bersiwak ini lebih ganal pahalanya dari orang ada bersiwak 70 rakaat. Ya orang 2 rakaat subuh tadi pian 2 rakaat subuh juga mau orang bersiwak pian ada bersiwak tambahnya urun pahala dari pian dipintamang bersiwak lah. Sunnah Nabi. Bulan puasa boleh nggak boleh selama sebelum gelincir matahari, sebelum siang enggak. Yang sudah siang makruh hukumnya, sudah zuhur pun makruh hukumnya pakai siwak. Ilmunya kada tahu. Wa yu'allimuna an-nasa, dan ini mengajarkan kepada orang banyak sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi tadi, ya Pak. Insyaallah kena pulang disambung pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita awal mengamalkan tugas kita yang pertama tadi, bahwa jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Pertama dengan mempelajari Al-Quran, kemudian menjadikannya sebagai bacaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita bertahan selamat dunia akhirat, kabul segala hajat, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما، نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Salat sunat Isya.